Minasan, konnichiwa. Apakah kalian tahu apa itu ukiyo-e? Ukiyo-e terdiri dari kata ukiyo yang berarti dunia apung atau floating world dan kata e yang berarti gambar. Jadi, ukiyo-e merupakan seni rupa lukisan tradisional Jepang yang menggambarkan dunia apung tersebut. Ukiyo-e sudah ada sejak zaman Edo dan sangat berpengaruh di dalam dunia seni. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan menggunakan teknik mencetak gambar di atas permukaan blok kayu dan pastinya teknik pembuatan ini menempuh berbagai tahapan agar dapat memperoleh hasil yang terbaik. Orang Jepang memiliki etos kerja yang disebut dengan kaizen. Kaizen berarti perbaikan berkesinambungan sehingga hal-hal yang diubah akan mengarah menjadi lebih baik. Seni ukiyo-e sendiri mengalami perubahan menjadi seni rupa yang lebih kontemporer. Atas dasar ini, kelompok kami melihat adanya hubungan antara etos kaizen dengan pembuatan ukiyo-e. Maka dari itu, kami memutuskan untuk meneliti kaizen yang terdapat pada ukiyo-e. Minasan, jika kalian juga tertarik terhadap bidang seni dan etos kerja Jepang, yuk kita simak videonya bersama. Makna kaizen. Kaizen berasal dari dua kanji, yaitu kanji kai yang berarti perubahan dan kanji zen yang memiliki arti kebaikan. Sehingga kaizen berarti perbaikan atau perubahan untuk menjadi lebih baik dari kondisi sekarang. Imai dalam buku berjudul Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success pada tahun 1988 juga berkata bahwa kaizen adalah kemajuan dan perbaikan terus-menerus dalam kehidupan seseorang, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan kerja. Jadi bisa dipahami bahwa kaizen ini tidak hanya bisa diterapkan di perusahaan, namun juga dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Sejarah kaizen. Setelah Perang Dunia II berakhir, pasukan pendudukan Amerika di Jepang membantu perekonomian Jepang agar bangkit kembali dengan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan proses bisnis dengan beberapa cara berikut. 1. CCS atau Civil Communication Section mengadakan program pelatihan manajemen yang dibimbing oleh Homer Sarachon dan Charles Portsman dari 1949 sampai 1950. Kemudian ia merekomendasikan William Deming, yaitu seorang ahli statistik, untuk melanjutkan pelatihan lebih dalam tentang metode statistik. Kedua, ISS atau Economic and Scientific Session meningkatkan keterampilan manajemen Jepang dengan membawa Lowell Mellon untuk membantu mendirikan program Trading Within Industry pada 1951. Mellon sendiri adalah pionir dari Trading Within Industry. Sebelum kedatangan Mellon, ISS menayangkan film berjudul Kaizen Improvement in 4 Steps yang menjadi awal perkenalan Jepang terhadap Kaizen atau etos kerja mengenai perbaikan berkesinambungan. Siklus Kaizen. Pada umumnya, Kaizen dilaksanakan dengan siklus PDCA. Pertama, plan atau rencana, yaitu penetapan target untuk perbaikan dan perumusan rencana tindakan guna mencapai target. Kedua, do atau lakukan, yaitu melakukan penerapan. Ketiga, cek atau periksa, yaitu pemeriksaan atau evaluasi apakah sudah sesuai rencana dan memantau kemajuan perbaikan. Dan yang terakhir, act atau tindakan, yaitu standarisasi prosedur baru untuk menghindari terjadinya kembali masalah yang sama atau menetapkan target baru untuk perbaikan berikutnya. Selain PDCA, sebenarnya banyak juga metode lain yang bisa digunakan dalam Kaizen yang biasanya diterapkan dalam perusahaan. Beberapa contoh diantaranya adalah: pertama, TQM atau Total Quality Management. Pada awal pertumbuhannya, metode TQM menekankan pengendalian pada proses untuk mencapai kualitas. Namun kini telah berkembang menjadi sistem yang mencakup semua aspek manajemen, seperti biaya dan keterlibatan semua orang dalam organisasi. Kedua, 5S atau Seiri, Seitong, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, yaitu 5 langkah pemeliharaan tempat kerja. Dan ketiga ada JIT atau Just in Time, yaitu metode untuk menentukan jumlah persediaan yang paling tepat bagi perusahaan pada saat ada permintaan, agar lebih efisien dalam menentukan jumlah bahan serta waktu produksinya. Jepang yang telah menutup negara selama 265 tahun, ada suatu masa yaitu masa Genroku, dimulai dari 1688 sampai dengan 1707.
Pada masa ini, yang berkuasa adalah shogun kelima, yaitu Tokugawa Tsunayoshi. Ketika Tokugawa Tsunayoshi memegang kekuasaan, kondisi Edo Bakufu sudah mulai stabil, karena sudah melalui pemerintahan 4 Tokugawa sebelumnya. Dengan keadaan pemerintahan yang stabil ini, mempengaruhi kondisi yang stabil pula dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Masa Genroku, yang berlangsung selama kurang dari 20 tahun ini, menjadi terkenal karena menjadi masa kebangkitan karya seni khas Jepang. Bahkan, ada yang mengatakan dapat disamakan dengan masa Renaissance di Eropa. Sebelum zaman Edo, Jepang mengalami masa peperangan yang lama, sehingga keadaan tidak tenang, tidak aman, rakyat selalu gelisah dengan keadaan masa perang itu, dan masa itu disebut sebagai masa ukiyo, yaitu memiliki arti susah, sedih, dan berat. Dalam Buddha, aliran Jodo, lawan dari dunia sana atau surga atau Anoyo adalah Konoyo atau Ukiyo atau dunia fana, di mana dalam hidup ini akan datang masa-masa berat dan susah silih berganti. Namun, keadaan ini berubah ketika Shogun Tokugawa Ieyasu mendirikan pemerintahan Bakufu yang berpusat di Edo atau Tokyo sekarang, dan kota lambat laun mulai berkembang menjadi lebih tenang. Ketika itu, Chonin atau orang kota yang terdiri dari pedagang dapat hidup dengan lebih santai, mulai menjadi lebih ceria setiap harinya dan merasa senang. Ukiyo yang sebelumnya ditulis dengan kanji Ukiyo yang artinya dunia yang suram berubah menjadi kanji Ukiyo dengan cara baca yang sama, namun artinya berbeda, yaitu dunia yang mengambang atau floating world. Seni mulai menjadi objek favorit rakyat pada masa Genroku, dan pada masa Genroku inilah di antara masyarakat dihasilkan pelukis dan pengrajin kelas atas, dan salah satunya yang paling terkenal adalah Katsushika Hokusai. Apakah kalian tahu lukisan The Great Wave of Kanagawa yang terkenal itu? Pasti kalian pernah dengar atau melihat lukisan tersebut kan? Pelukis di balik lukisan tersebut adalah Katsushika Hokusai. Siapa itu Katsushika Hokusai? Katsushika Hokusai yang lahir di distrik Honjo, Edo pada 31 Oktober 1760 dan wafat pada 10 Mei 1846 adalah seorang seniman, pelukis, pemahat, dan terutama seniman grafis ukiyo-e pada zaman Edo. Hokusai dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang ukiyo-e. Untuk memahami Hokusai, kita perlu mempertimbangkan 3 aspek berbeda dari kehidupan dan pekerjaan Hokusai, yaitu masyarakat, teknik, dan pemikiran. Pertama, seni Hokusai adalah produk dari waktu dan tempatnya, yang dimungkinkan oleh jaringan sosial yang luas. Hokusai mulai belajar di masa remajanya di bawah seorang desainer cetak terkemuka. Sementara itu, pencetakan balok kayu adalah upaya kelompok, dengan memerlukan seorang seniman, pemotong balok, pencetak, dan penerbit. Akhirnya, jika kita ingin memahami kekuatan gambar Hokusai, kita perlu memahami pemikirannya. Dunia Hokusai adalah dunia di mana cakrawala bersifat lokal. Perjalanan yang panjang dan biasa ia lakukan yang berjalan kaki membuat ia dapat berinteraksi dengan dunia luar. Dari sanalah ia mendapat banyak informasi mengenai kepulauan Jepang, benua Cina, dan negara-negara lainnya. Dan Hokusai memanfaatkan semua ini dan ia tuangkan dalam karya-karya seninya. Mengapa karya Hokusai sangat terkenal? Mengutip dari jurnal kajian Jepang yang ditulis oleh Ilma Sensei, ukiyo-e yang umumnya dilukis dengan tangan diperkenalkan juga dengan teknik cetak kayu, sehingga menjadi produk massal murah yang dapat dimiliki rakyat. Lalu, menurut website Web Japan Ministry of Foreign Affairs of Japan, kisah tentang bagaimana ukiyo-e pertama kali datang ke barat adalah kisah yang tidak biasa. Saat mengekspor tembikar ke barat pada abad ke-19, orang-orang menggunakan gambar ukiyo-e sebagai kertas pembungkus untuk memastikan produk tidak pecah di jalan. Gambar-gambar ukiyo-e didistribusikan sebagai iklan di Jepang pada saat itu, sehingga tidak begitu dihargai. Namun, orang-orang di barat terpesona oleh teknik visual baru yang mereka saksikan dari ukiyo-e yang digunakan sebagai kertas pembungkus tersebut. Sehingga dari 2 alasan tersebutlah, ditambah dengan keunikan yang dimiliki oleh ukiyo-e, membuat ukiyo-e dapat dikenal luas hingga sekarang. Kaizen dalam ukiyo-e. Cetakan balok kayu ukiyo-e bukanlah sesuatu yang dibuat oleh satu seniman saja. Dibutuhkan kerjasama 3 orang, yaitu 1 untuk menggambar desain,
satu untuk mengukir, dan satu untuk mencetak gambar agar bisa menyelesaikan satu karya. Pertama, pelukis ukiyo-e membuat sketsa desain dengan garis tinta. Ini merupakan tahap perencanaan dalam PDCA. Langkah selanjutnya adalah tahap D atau Do dalam PDCA, yaitu pelaksanaan perencanaan dengan memahat dan mencetak. Pemahat menempelkan sketsa pada blok yang terbuat dari kayu untuk mengukir desainnya. Kemudian pencetak memberi warna pada blok di bawah pengawasan sang pelukis. Ini merupakan tahap C atau cek dalam PDCA oleh sang pelukis untuk memantau apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Setiap blok memiliki tanda pada titik yang sama terhadap gambar yang telah selesai. Pencetak menggunakan tanda ini untuk memastikan kertas ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga warna tidak keluar dari tempatnya. Aturan umum saat mencetak ukiyo-e adalah: pertama, urutkan dari warna yang lebih terang ke warna yang lebih gelap. Kedua, beralih dari blok dengan area pencetakan yang lebih kecil ke blok yang lebih besar. Ketiga, gradiasi ditambahkan untuk memberikan sentuhan akhir. Tahap terakhir dalam PDCA yaitu egg atau adanya perbaikan serta pengembangan dalam proses pembuatan lukisan bisa dilihat dalam perkembangan ukiyo-e dari masa ke masa yang akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Perkembangan ukiyo-e dari waktu ke waktu. Masa Manji dan Kanbun. Hishikawa Moronobu adalah seorang pelukis sketsa terkenal yang memperkenalkan teknik pewarnaan ukiyo-e. Pada awalnya, ia menggambar ilustrasi untuk buku cetak dengan cetak woodblock hitam putih. Ia juga menghasilkan banyak karya shunga, yaitu lukisan erotik yang menggambarkan adegan eksplisit. Hishikawa Moronobu kemudian melukis dengan menggunakan tangan, dan karya ini banyak dinikmati oleh kalangan atas. Semula, lukisan hitam putih ini diberi warna atas permintaan dari para pembeli. Karena lukisannya dilukis dengan tangan, produksi lukisan ini sedikit dan dijual dengan harga mahal, sehingga lukisan ini tidak terjangkau oleh masyarakat biasa. Maka dari itu, diciptakan teknik mokuhanga, yaitu teknik woodblock printing dengan tinta berbasis air. Selanjutnya, pada tahun 1700-an, Tori Kiyonobu, seorang seniman asal Osaka, mengembangkan pewarnaan pada ukiyo-e. Ia seringkali melukis para artis panggung kabuki terkenal di tempat hiburan. Lukisan yang ia buat dijual dengan harga murah, sehingga lukisannya lebih mudah terkenal. Minat masyarakat terhadap ukiyo-e semakin meningkat seiring teknik pembuatan yang lebih berkembang dengan lukisan berwarna. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teknik pembuatan ukiyo-e telah melibatkan kerjasama kelompok, yaitu 3 orang seniman profesional seperti yang dilakukan oleh Suzuki Harunobu. Pengaruh ukiyo-e pada seni kontemporer Jepang. Siapa sih yang tidak tahu manga? Manga merupakan komik asal Jepang yang biasanya dicetak dalam warna hitam putih. Namun ada pula yang telah diwarnai. Manga sebagai seni Jepang memiliki sejarah yang panjang dan berhubungan dengan seni ukiyo-e. Pada tahun 1801, seniman ukiyo-e yaitu Katsushika Hokusai pernah membuat ilustrasi dengan narasi yang berjudul Chigo Monju Osana Kyokun. Hokusai terus mengembangkan naratif, dialog, dan juga drama yang ada di dalam ceritanya. Pada tahun 1814, Katsushika Hokusai menerbitkan karyanya yang bernama Hokusai Manga. Buku ini membuat kumpulan sketsa yang disatukan dan menjadi sebuah narasi atau cerita. Hokusai membuat ilustrasi ringan seperti kumpulan gambar para biksu Buddha. Gambar-gambar yang lembut, lucu, dan agak acak ini menjadikan adanya persamaan dengan suasana manga zaman kontemporer. Dalam hal ini, ukiyo-e telah memiliki hubungan atau bisa dibilang melahirkan seni yang sampai sekarang masih relevan dan banyak sekali diterbitkan. Seniman Jepang zaman kontemporer. Kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan seniman asal Jepang bernama Higuchi Hiroaki. Hiroaki-san merupakan graphic designer dengan aliran fluid art. Ia memberikan kita wawasan mengenai ukiyo-e dan pengaruhnya kepada seni kontemporer Jepang. Ia mengatakan bahwa Shigeru Mizuki, seorang pembuat manga Gaie no Kitaro, yang menggunakan yokai sebagai bahan ilustrasi utamanya, telah terinfluensi ukiyo-e. Hal ini dikarenakan ukiyo-e dan yokai memiliki hubungan yang erat. Sejak zaman Hokusai, sudah ada karya-karya dengan unsur makhluk yang menyeramkan seperti lukisan Kohada Koheji. Selain Hokusai, ada pula seniman ukiyo-e terkenal yang seringkali menggambar yokai seperti Utagawa Kuniyoshi. Terakhir,
Hirokisa menambahkan bahwa ada seniman Jepang lain seperti Nakamura Yusuke yang merupakan seniman ilustrasi kontemporer. Nakamura sendiri mengatakan bahwa art style-nya dinamakan Modern Japonism. Nakamura seringkali melukis untuk sampul buku dengan unsur ukiyo-e. Istilah Japonisme pertama kali diciptakan oleh kritikus seni dan kolektor Prancis Philippe Berti pada tahun 1872 untuk mempelajari seni dan bakat seni Jepang. Pada akhir abad ke-19, Japonisme memiliki pengaruh besar pada seni Eropa, terutama pada Impresionisme. Dimulai pada tahun 1860-an, cetakan balok kayu Jepang menjadi sumber inspirasi bagi banyak seniman barat yang tertarik dengan penggunaan warna dan komposisi asli dalam karya-karya ini. Selama periode Edo, yang berawal dari 1639 sampai dengan 1858, Jepang terpencil dengan perdagangan internasional terbatas hanya dengan Belanda. Terbatasnya jumlah barang Jepang yang berhasil sampai ke barat sangat didambakan dan berpengaruh. Ketika perdagangan dibuka kembali, seni dan artefak Jepang mulai bermunculan di toko-toko koleksi di Paris dan London. Sehingga dimulailah tren mengumpulkan seni Jepang. Buku sketsa Hokusai muncul pada tahun 1856 yang memperkenalkan gaya ukiyo-e yang memicu minat luas pada cetakan Jepang. Seniman seperti James McNeill Whistler, Edward Manet, Vincent van Gogh, Claude Monet, Gustav Klimt, Henri de Toulouse-Lautrec, dan Edgar Degas semuanya mendapat inspirasi dari cetakan ukiyo-e yang menarik dan eksotis ini. Bailey, seorang penulis dari Starry Night, Van Gogh at the Asylum, yang diterbitkan baru-baru ini, berpendapat bahwa Van Gogh juga terinspirasi dalam membuat Starry Night, mungkin secara tidak sadar oleh ingatannya tentang The Great Wave. Dia tidak membawa cetakannya, tapi dia jelas mengingatnya dengan sangat detail. Dia memiliki memori visual yang sangat kuat. All my work is based to some extent on Japanese art, said Van Gogh. Jika kita melihat dalam keseharian pun, dalam diri tiap-tiap seniman atau seseorang yang memiliki kemampuan dalam seni, proses dalam menempuh hingga titik di mana akhirnya ia menemukan jati dirinya membutuhkan proses yang panjang. Bahkan, tidak hanya berhenti pada titik tersebut, ia pun masih harus menempuh perjalanan dalam proses seninya hingga kapanpun itu. Di dalam proses itu, terdapat sebuah perencanaan atau plan yang matang mengenai masa depannya dan apa saja yang harus ia persiapkan. Setelah itu, tentu saja ia akan menuangkan idenya dalam bentuk proses seni atau do hingga terciptalah karya tersebut. Lalu, ada sebuah proses pengecekan atau cek untuk melihat apa saja yang kurang dan harus ia perbaiki. Pada akhirnya, ia akan mengambil sebuah tindakan atau act untuk terus melakukan improvisasi dalam karyanya. Dan proses ini akan terus berulang dan itulah yang disebut sebagai sebuah siklus atau kerja kaizen pada diri seorang seniman. In the case of my paintings, the history and knowledge of graphic design and the atmosphere of the event at that time reveal all the possibilities when the colors that my brain imagines are combined. I think the painting is completed by combining the history of art up until now, and the identity unique to me. It is a never-ending journey. Jadi, kesimpulan dari materi kami ini, Kaizen adalah etos yang sudah melekat lama pada etos kerja orang Jepang yang berfokus pada pengembangan berkelanjutan. Walaupun istilah Kaizen sendiri baru muncul pasca Perang Dunia Kedua. Penggunaan Kaizen tidak hanya sebatas pada etos dalam bekerja di perusahaan, tapi juga dapat diaplikasikan dalam pekerjaan non-perusahaan maupun aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalamnya yaitu seni. Dalam seni tradisional Jepang, yaitu ukiyo-e, kami menemukan nilai Kaizen di proses pembuatannya yang dapat dilihat dari masa ke masa dan juga dalam seni pada umumnya. Sebenarnya, etos kerja yang mengutamakan proses dan perbaikan berkelanjutan itu tidak benar-benar baru muncul ketika ada training within industry pasca Perang Dunia Kedua. Melihat dari kehidupan bermasyarakat Jepang yang juga terus mengalami perkembangan, etos seperti ini sudah ada dari sebelumnya. Hanya saja belum ada istilah resminya, sehingga tetap dapat ditemukan etos kerja Kaizen pada budaya atau seni yang sudah muncul sebelum istilah ini digunakan.